Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Nahrawi, NIM 0307 193097. Saya dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 4 kelas gabungan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan mengenai pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain. Kajian tentang kepemimpinan telah menghasilkan berbagai teori yang meliputi sifat-sifat, interaksi situasional, fungsi, perilaku, kekuasaan, visi dan misi, nilai-nilai, karisma, dan kecerdasan. Di antaranya, cara alamiah mempelajari kepemimpinan adalah melakukannya dalam kerja dengan praktik seperti pemagangan pada seorang seniman, ahli pengrajin, atau praktisi. Dalam hubungan ini, sang ahli diharapkan sebagai bagian dari perannya memberikan pengajaran atau instruksi. Kepemimpinan merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu membuat orang lain menyelesaikan pekerjaannya, mempertahankan semangat, dan motivasi bawahan. Kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi prestasi suatu organisasi karena kepemimpinan merupakan aktivitas yang utama di mana tujuan organisasi dapat tercapai. B. Pendekatan kepemimpinan. 1. Pendekatan sifat-sifat. Telah dikemukakan bahwa keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Untuk mengenali karakteristik atau ciri pribadi dari para pemimpin, para psikolog mengadakan penelitian. Mereka berpandangan bahwa pemimpin ini dilahirkan bukan dibuat. Secara alamiah bahwa yang mempunyai sifat kepemimpinan adalah orang yang lebih agresif, lebih tegas dan lebih pandai berbicara dengan orang lain, serta lebih mampu dan cepat mengambil keputusan yang akurat. 2. Pendekatan perilaku. Berdasarkan pemikiran bahwa keberhasilan atau kegagalan pemimpin ditentukan oleh sikap dan gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpin yang bersangkutan yang tampak dalam kegiatan sehari-hari, seperti cara membimbing, mengawasi, hingga membina bawahan, cara mengambil keputusan, dan sebagainya. 3. Pendekatan situasional. Pendekatan ini didasarkan atas asumsi bahwa keberhasilan kepemimpinan suatu organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh perilaku dan sifat-sifat pemimpin, karena tiap-tiap organisasi itu memiliki ciri-ciri khusus dan unik. Pendekatan situasional dan kontingensi didasarkan pada asumsi bahwa keberhasilan seorang pemimpin selain ditentukan oleh sifat-sifat dan perilaku pemimpin, juga dipengaruhi oleh situasi yang ada dalam organisasi. Pendekatan ini menggambarkan tentang gaya kepemimpinan yang tergantung pada faktor situasi, karyawan, tugas organisasi, dan variabel lingkungan lainnya. Mark Parker College mengatakan bahwa ada 3 faktor utama yang mempengaruhi kepemimpinan, yaitu pemimpin dan bawahan. C. Model-model kepemimpinan. 1. Model kepemimpinan kontingensi Fielder. Teori ini dikembangkan oleh Fielder dan Chambers. Keberhasilan pemimpin bergantung pada diri pemimpin maupun keadaan organisasi. Model kepemimpinan Fiedler disebut sebagai model kontingensi karena model tersebut beranggapan bahwa kontribusi pemimpin terhadap efektivitas kinerja kelompok tergantung pada cara atau gaya kepemimpinan kesesuaian situasi yang dihadapinya. Yang kedua, model kepemimpinan 3 dimensi. Ada 3 dimensi yang dapat dipakai untuk menentukan gaya kepemimpinan, yaitu perhatian pada produksi atau tugas, perhatian pada orang, dan dimensi efektivitas, dan gaya tersebut dapat menjadi efektif dan tidak efektif tergantung pada situasinya. 3. Model kepemimpinan situasional. Hoy dan Miskell menyatakan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kinerja pemimpin, yaitu sifat struktural organisasi, iklim atau lingkungan organisasi, karakteristik tugas atau peran, dan karakteristik bawahan. Selanjutnya, model-model kepemimpinan masa kini.
1. Model kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional adalah hubungan antara pemimpin dan bawahan, serta ditetapkan dengan jelas peran dan tugas-tugasnya. Kepemimpinan transaksional melibatkan pertukaran peran, di mana pemimpin akan membantu pengikutnya mencapai sasaran yang bermakna guna mencapai imbalan yang memuaskan. Yang kedua, model kepemimpinan transformasional. Teori ini mengacu pada kemampuan seorang pemimpin untuk memberikan pertimbangan dan rangsangan intelektual yang diindividukan dan yang memiliki karisma. Dengan kata lain, pemimpin transformasional adalah pemimpin yang mampu memperhatikan keprihatinan dan kebutuhan pengembangan diri pengikut untuk mengeluarkan upaya ekstra untuk mencapai tujuan kelompok. D. Kelemahan dan kelebihan dari pendekatan dan model kepemimpinan. 1. Kelebihan dan kelemahan pendekatan kepemimpinan. A. Kelemahan pendekatan sifat. Teori sifat memiliki kelemahan atau keterbatasan, yaitu gagal menunjukkan karakter pemimpin yang efektif. Hal itu disebabkan karena situasi yang berbeda. Kelebihan pendekatan sifat. Penekanan karakter-karakter yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Kemungkinan karakter-karakter yang baik dari seorang pemimpin akan membawa keberhasilan dalam memimpin. B. Kelemahan pendekatan perilaku. Pendekatan ini memandang bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh sistem sosialnya. Kelebihan pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku ini sangat kompleks dan abstrak untuk dipraktikkan oleh manajer. Kelemahan pendekatan situasional. Kepemimpinan situasional juga memiliki serangkaian kelemahan yang membuatnya tidak cocok untuk semua situasi. Kelebihan pendekatan situasional. Keberhasilan perilaku pemimpin dipengaruhi oleh situasi yang ada dalam organisasi dan tergantung pada interaksi antara kepribadian pemimpin dan situasi. 2. Kelebihan dan kelemahan model-model kepemimpinan. A. Kelemahan model contingency fielder. Model ini belum dapat menghasilkan klarifikasi yang jelas tentang kombinasi yang paling efektif antara karakteristik pribadi, tingkah laku pemimpin, dan variabel situasional. Kelebihan model kontingensi. Model kepemimpinan kontingensi dianggap lebih sempurna dibandingkan model-model sebelumnya dalam memahami aspek kepemimpinan dalam organisasi. B. Kelemahan model situasional. Kelemahan utama dari model ini adalah bahwa untuk pemimpin yang tidak berpengalaman akan sangat sulit untuk memahami tingkat kematangan setiap karyawan. Oleh karena itu, sampai Anda memperoleh lebih banyak pengalaman bekerja dengan tim. C. Kelemahan model kepemimpinan transaksional. Munculnya persaingan dalam individu. Kelebihan model kepemimpinan transaksional dapat memotivasi secara individu, meningkatkan kinerja pegawai secara individu. D. Kelemahan model kepemimpinan transformasional. Waktu yang lama agar komitmen bawahan tumbuhan terhadap pemimpin. Tidak ada jaminan keberhasilan pada bawahan secara menyeluruh. Kelebihan dari kepemimpinan transformasional. Tidak membutuhkan biaya yang besar atau organisasi profit. Komitmen yang timbul pada karyawan bersifat mengikat emosional.